Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal. Kali ini kita akan menjelaskan atau tutorial pertama pembelajaran daring untuk matematika wajib IPA dan IPS kelas 11. Bisa di online atau bisa minta ke temennya. Kalau sudah dapat, silakan dibuka dan ikuti petunjuk-petunjuk yang akan Bapak jelaskan di sini. Hanya saja untuk kali ini Bapak akan menjelaskan materi turunan yang tidak terlalu ribet dalam pengerjaannya karena memang keterbatasan daripada penjelasan dalam sistem daring seperti ini. Di sini ada untuk materi pertama kita akan menjelaskan tentang aturan turunan 7.1 yaitu terdapat pada halaman 262. Di sini sifatnya ada 7 nanti ditambah 1 untuk sifat turunan dalam bentuk aturan rantai gitu ya. Sebenarnya materi ini sudah dijelaskan di beberapa kelas mungkin ya, tidak semua kelas yang dapat karena memang ada yang baru ulangan dan belum sampai materi ini, dan ini adalah garis besar untuk materi yang akan kita jelaskan di sini. Jadi kalau misalkan yang sudah silakan direview, kalau yang belum silakan diperhatikan. Nah, dari sifat daripada 7 sifat ditambah 1, nanti sifat ditambah satunya itu tentang aturan rantai. Ini untuk pengerjaan yang soal-soal seperti ini nih, seperti ini. Jadi pangkatnya lebih daripada 2, boleh 2, sebenarnya 2 juga boleh menggunakan aturan rantai 3, 4, 5 dan seterusnya. Karena kalau tidak menggunakan aturan rantai, pengerjaannya tidak lebih efisien daripada menggunakan aturan rantai. Nah, untuk sifat yang pertama di situ adalah fx sama dengan a-nya itu sebagai koefisien ya, atau misalkan kita anggap sebagai konstanta atau kita sebut sebagai fungsi konstan. Maka turunan pertamanya itu akan selalu menjadi 0 ya. Kalau seandainya turunannya sudah menjadi 0, maka tidak ada lagi turunan-turunan selanjutnya. Sekalipun ada turunan kedua, ketiga, dan keempat, itu turunannya akan selalu menjadi 0 karena 0 ini masih termasuk fungsi konstan ya. Jadi fungsi konstan, kalau kamu grafikan, kemungkinan besar dia bentuknya sejajar dengan sumbu X ya, kebayang ya sebenarnya sumbu X. Kalau misalkan bingung bisa kita jelaskan di sini ya. Jadi fungsinya mungkin kalau misalkan dia fungsinya fungsi konstan, maka mungkin nanti tidak semuanya dijelaskan seperti ini ya, karena mungkin efisiensi waktu. Nah, ini anggap aja sebagai fungsi diagram Cartesius, variabel x dan variabel y. Kalau misalkan fungsi konstan kita anggap sebagai sejajar dengan sumbu x. Sorry, ini kurang bagus lagi. Nah, fungsi outline-nya kita perkecil. Nah, ini sejajar dengan sumbu x, ini fungsi konstan. Jadi gradiennya, berapa gradiennya? Masih ingat gak? Gradiennya itu 0 karena dia sejajar dengan fungsi x. Ini fungsi absis, ini fungsi ordinat. Gitu ya. Kita hapus lagi aja karena nanti buat kotret-kotretan. Kita hapus ya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke PDF. Untuk turunan pertama, contohnya seperti apa gitu ya. Contohnya seperti apa, misalkan boleh kita buat satu aja ya. Kita buat sebuah fungsi, misalkan ada f kegedean ini, ternyata kita ambil yang kecil aja nih. Maaf ya, kita ke normal aja, ke plus. Ada fungsi f, ada fungsi f ya.
fx, misalkan fx harusnya pakai kurung, ini kurungnya berfungsi apa enggak, ternyata tidak ya. Ada fungsi misalkan sama dengan 3, maka turunan pertamanya itu adalah ya fungsi fx itu sama dengan 0. Sebenarnya karena ini sebagai fx-nya dia dalam bentuk fungsi konstan, jadi fungsi konstannya di angka 3. Jadi kalau misalkan kamu gambar, bayangkan y-nya 3 terus kamu garis, nah itu fungsi konstan. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi yang kedua, yaitu tentang fx sama dengan ax, atau fungsinya fungsi linier ya. Jadi kalau fungsi linier itu cirinya adalah derajatnya 1 atau pangkat variabel x-nya dia 1. Maka kalau misalkan kita turunkan, hilangkan saja x-nya. Jadi hasilnya adalah koefisiennya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini di atas tidak ada contohnya untuk ax. Kalau misalkan kita buat yang sederhana, mungkin nanti bisa kita tulis dengan gini misalkan ya, kita punya soal fx sama dengan fungsinya fungsi linear ya, misalkan di sini 1/4 x, maka turunan pertamanya kita dapatkan berapa? Nah, 1/4 saja, jadi x-nya dihilangkan saja. Gitu ya. Sama ya. Oke, Selanjutnya ke fungsi yang ketiga. Nah, fungsi ketiga ini bisa dianggap sebagai fungsi yang ciri khasnya dalam bentuk turunan ya. Ini ciri khasnya, notasi. Tinggal diturunkan. Jadi semua fungsi daripada turunan ini ciri khasnya ada di nomor 3. Jadi semua fungsi-fungsi 1 sama nomor 2 dan bahkan mungkin nomor 4 pun bisa menggunakan aturan nomor 3. Jadi ax pangkat n itu turunan pertamanya n-nya pindahkan ke depan dikali dengan koefisien dari a dikali x, n-nya dikurangi dengan 1. Itu ciri khasnya. Nah, misalkan kalau misalkan kita lihat contohnya, misalkan kita punya fungsi fx. Nah, misalkan kita punya fungsi fx itu sama dengan 3, misalkan 3x pangkat 2, misalkan gitu ya. Fungsinya fungsi kuadrat. Maka turunan pertamanya itu adalah 3, boleh 3 dulu, boleh 2 dulu, 2-nya kedepankan, jadi 2 dikali dengan 3 x-nya yaitu 2 dikurang 1 gitu ya. Jadi si 2 kali 3 itu 6 oleh x gitu. Jadi kalau misalkan kamu bayangkan di sini fx sama dengan 3x kuadrat sebagai fungsi kuadrat. Kenapa fungsi kuadrat? Karena pangkatnya 2 diturunkan menjadi fungsinya fungsi linear ya. Kenapa fungsi linear? Karena derajat tertingginya dia 1. Nah, kalau kamu pengen turunkan kembali boleh sebenarnya ya. Kalau kamu turunkan kembali, maka ini akan kembali ke sifat nomor 2 ya, kembali ke sifat nomor 2. Jadi fungsi linear kalau kita turunkan, yaitu turunan keduanya, kutipnya kita pakai 2, maka x-nya kita hilangkan, nah, akan menjadi 6 saja. Jadi fungsi kuadrat awalnya diturunkan menjadi fungsi linear, diturunkan lagi menjadi fungsi konstan. Nah, fungsi konstan ini sebenarnya bisa kita turunkan lagi menjadi turunan yang ketiga. Yang menjadi turunan yang ketiga yaitu akan menjadi ke sifat yang pertama ya, jadi 0. Nah, kalau kamu lihat fungsi kuadrat, fungsi linear, fungsi konstan, turunan keempat akan menghasilkan 0 juga. Dan seterusnya gitu ya, biasanya selesai sampai ketika menghasilkan konstanta 0 atau bilangan 0. Nah, selanjutnya
A-nya untuk fx sama dengan AUX ini sebenarnya yang nomor 4 itu persis sama nomor 2 ya, sama nomor 2. Jadi kalau misalkan ada bentuk dalam fungsi AX, maka koefisiennya kamu anggap tidak ada dulu, kamu anggap sisihkan dulu, jangan kamu turunkan gitu ya. Tapi kalau pengen contoh nomor 4 itu bisa kita gunakan, misalkan contoh yang untuk nomor 4 yang lebih ininya. Mungkin di sini maksud di sini adalah A-nya sebagai koefisien, UX-nya sebagai fungsi tersendiri gitu ya, jadi fungsi tersendiri. Kalau misalkan kita kerjakan di sini, misalkan ya, kita buat fungsi contoh seperti ini, misalkan di sini ada fx, dia mintanya dalam bentuk fungsi ya, dalam bentuk fungsi, berarti mungkin seperti ini nih, misalkan di sini ada 3, terus di sini ada fungsi tersendiri nih, misalkan 3x min 2 misalkan gitu ya. Nah ini sebagai UX nya, ini sebagai A nya, jadi si 3 nya kamu abaikan dulu aja, yang kamu turunkan adalah bilangan yang ini 3x min 2 nya, jadi akan menghasilkan 3 dikali 3x min 2 kan turunannya adalah 3 doang, karena ini fungsi linier, dua-duanya fungsi linier, turunan dari min 2 itu 0, berarti hasilnya di sini adalah 9. Logis ya. Kenapa logis? Karena di sini fungsi linier, kalau fungsi linier diturunkan gak mungkin jadi fungsi kuadrat gitu ya. Jadi kalau fungsi linier diturunkan pasti akan menjadi fungsi konstan, karena nanti gradiennya akan menjadi 0. Itu mungkin contoh untuk yang nomor 4. Nah, selanjutnya ada yang nomor 5, UX plus minus VX. Jadi diturunkannya satu-satu. Di sini kita lihat dulu ada contohnya nggak ya? Kita lihat. Nah, ini juga sebenarnya bisa nih. Contoh yang ini nih. Ini masuk ke sifat nomor, tadi itu nomor ini ya, nomor 5. Sifat nomor 5 kita bisa mengerjakan soal-soal yang ini nih. Yang ini. Tentukan turunan fungsi fungsi berikut, yang A nya 5x pangkat 4 min 4x pangkat 3 tambah 3x kuadrat min 2x plus 1. Itu contoh plus minus, jadi satu-satunya yang kamu turunkan. Jadi segini negatif, positif, maksud plus minus itu bisa ditambah bisa dikurang, terserah kamu. Misalkan kita copy saja di sini, kita pindahkan dan kita selesaikan. Kita pindahkan ke Paint di sini, oke. Nah ini kita, ini contoh untuk yang sifat nomor 5. Nah 5x pangkat 4 ini satu fungsi. Kalau misalkan dari fungsi ini kalau semuanya kita sebut sebagai fungsi polinomial ya, karena ternyata dia pangkat tertingginya lebih daripada 3. Fungsi polinomial ini bisa kita pecah-pecah lagi menjadi 5 suku. Suku pertama, suku kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Suku yang pertamanya kita sebut sebagai fungsi polinomial, suku keduanya kita sebut sebagai fungsi kubik ya. Terus fungsi yang ketiganya sebagai fungsi kuadrat, selanjutnya fungsi linear, dan keempatnya fungsi konstan. Jadi ternyata fungsi polinomial itu terdiri dari beberapa fungsi ya. Nah ini cara pengerjaannya adalah satu-satu gitu ya, satu-satu. Jadi kamu gunakan aja sifat, jadi 5 kali 4, 4-nya pindahkan ke depan, jadi 5 dikali dengan 4, bukan 54 ya, dikali dengan 4, x nya 4 kurang 1 jadi 3, dikurangi 4 kali 3, x nya 3 nya kurang 1 jadi 2, ditambah 3 kali 2, x nya pangkat 1 dikurangi, sebenarnya sih ada 2 ya, 2 kali 1 sebenarnya ya, 2 kali 1 x nya jadi 0, ditambah turunan dari 1 kan 0 karena dia sifat yang pertama. Maka di sini menghasilkan 20 x pangkat 3 dikurangi 2
sudah rapi pangkatnya berarti udah insya Allah benar gitu ya. 3, 2, 1, 0. Hasilnya adalah 20x pangkat 3 min 12x kuadrat tambah 6x min 2. 20 itu dari mana? 5 kali 4 ya. 12 itu 4 kali 3, 6 itu 3 kali 2. Coba kita cocokkan dengan hasil yang di bukunya. Benar ya? Jawabannya. Misalkan kita bandingkan, pengen kita bandingkan gitu ya. Ini hasilnya adalah ini hitungan pertama. Kepotong. Ini ya. Nah, kopi sama atau beda gitu ya. Sama ya, matching ya tuh. X min 12x. Nah, ini untuk sifat yang ini juga sama sebenarnya sifat pengerjaannya. Nah, kita lihat. Nah, nomor 5. Ya, kalau misalkan contoh yang lainnya bisa kamu gunakan aturan yang nomor B-nya gitu ya. Kalau misalkan ada soal 1/3 x kali pangkat 1/4 dikurang 25x pangkat 1/3 itu 1/3 dikali 1/4 turunkan saja dan 1/4-nya dikurangi 1 dapatnya minus 3/4 gitu ya. Jadi kalau misalkan dapat minus 3/4 1/12 dari mana? Jadi 3 kali 4 jadi 1/12 dikurangi 2/5 kali 1/3 jadi 2/15. 1/3 dikurangi 1 dapatnya min 2. Sebenarnya untuk yang poin B ini bentuknya tidak rapih ya, karena misalkan di pilihan ganda tuh biasanya jarang sekali kalau pangkatnya dapat dalam bentuk negatif ya. Jadi kalau misalkan pengen rapinya kamu ubah dulu ke bentuk positif, berarti harus kita pindahkan dulu ke bawah. Nah kalau misalkan belum paham, kita coba kerjakan. Ini jawabannya sudah ada, tapi kita sederhanakan lagi supaya lebih rapi. Misalkan untuk yang ini kita di sini ya. Nah, misalkan pengen rapihnya gitu. Biar rapi aja dulu nih. Kita hapus dulu. Tulisannya kecil sekali. Hapus dulu. Nah, supaya rapihnya berarti kita buat dia dalam bentuk positif pangkatnya. Jadi dapatnya 1/12 karena si X nya masih satu suku dengan pangkat min 3/4 ya. Jadi X pangkat 3/4 dikurangi 2/15 X pangkat 2/3. Jadi pindah ke bawah jadi positif. Nah ini sebenarnya belum rapih juga kan ya. Jadi kalau dalam bentuk seperti ini biasanya mintanya dalam bentuk akar ya biasanya. Nah dalam bentuk akar di sini X ya, di sini 4, di sini 3. Nah dikurangi 2/15. Jadi kalau untuk mengerjakan untuk mengerjakan soal seperti ini, kalau misalkan dalam bentuk pilihan ganda, kita harus menyesuaikan dengan pesanan daripada option gitu ya. Kalau misalkan esai itu sampai sini juga bisa kita benarkan. Jadi di sini X, di sini 3, di sini 2. Nah, kita tidak bisa ubah bentuk campuran ya. Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Jadi ini jawabannya untuk yang poin 5. Nah kita hapus dulu. Mudah-mudahan bisa. Hapusannya kecil sekali. Kurang lebih. Kita jelaskan kembali untuk sifat yang ke-6 ya.
Sifat yang keenam, nah ini dalam bentuk dua fungsi, tidak bentuk dua fungsi, maka hasilnya adalah UV tambah UV awal akhir dikasih dengan aksen. Contoh di sini apakah ada? Kalau ada kita langsung kerjakan, kalau nggak ada maka kita harus cari sendiri contoh soalnya. Ternyata nggak ada, jangan terlalu jauh, ke bawah juga tidak ada. Nah, kita cari contoh yang lain aja, yang untuk nomor 6. Oke, kita pakai nomor 6. Nah, nomor 6. Oke. Sip. Kita buat di sini. Contoh nomor 6, dua fungsi yang berbeda. Cara pengerjaannya UV tambah UV, jadi dua fungsi ya. Oke, misalkan Bapak buat sebuah fungsi sembarang saja ya, yang mudah saja, yang mudah. Misalkan dua fungsi, misalkan di sini 2x pangkat 2 lah, plus 5, nah plus 5 dikali dengan dikali dengan x min 2, misalkan ya, min 2. Ini dua fungsi, ini sebagai ux, ini sebagai vx nih. Nah, ini kita tentukan dulu, kita misalkan aja, misalkan ya, misal si u nya itu sebagai 2x kuadrat, terus dulu u nya sebagai 2x pangkat 2 ditambah dengan 5. Nah, maka turunan pertamanya kita dapatkan yaitu 2 kali 2 yaitu 4, x nya 2 kurang 1 jadi pangkat 1 tambah dengan 0 cukup. Nah, selanjutnya kita misalkan V gitu ya, V nya itu x min 2, berarti V aksennya dapatnya 1. Nah, bagaimana 1 sama si x nya? Jadi turunan pertamanya kita dapatkan bersama dengan UV ditambah UV awal akhir dikasih aksen. Turunan pertamanya U aksennya kita dapat 4x ya. V nya kita dapat x min 2, nah ditambah dengan u nya itu adalah 2x pangkat 2 ditambah 5 dikali dengan V aksennya 1. Nah, berarti 4x kali x kita dapat 4x kuadrat ya, 4x kuadrat dikurangi 4x kali 2 yaitu 8x ditambah dengan 2x kuadrat tambah 5 kali 1 kan hasilnya itu aja ya, jadi 2x pangkat 2 ditambah dengan 5 tambah dengan 5. Nah, ini bisa disederhanakan nggak? Bisa gitu ya, ini dengan ini nih temenan. Jadi 4x kuadrat tambah 2x kuadrat dapatnya adalah 6x. 6x kuadrat. 6x kuadrat. Min 8x nya nggak punya temen tuh. Berarti min 8x aja.
ini sudah kita pakai, ini kita sudah pakai, ini kita sudah pakai juga. Terus sisanya ini berarti ditambah dengan 5. Nah sebenarnya ini kalau misalkan kamu operasikan pasti dapatnya dia 2x pangkat 3. Jadi bentuk fungsi kubik ini ya. Kalau fungsi kubik logikanya kalau diturunkan pertama maka dia dapatnya fungsi kuadrat. Jadi 3 ke 2. Nah ini kita dapat 2, ini fungsi kuadrat namanya. Nah itu untuk contoh nomor 6. Ada lagi contoh nomor 7. Kita hapus dulu sebentar. Oke. Kita ambil contoh nomor 6. Nah ini dalam bentuk pecahan ya, dalam bentuk pecahan. Sama aja sebagai pengerjaannya. Cuma kita ambil contoh pokoknya yang paling mudah lah, yang tidak memerlukan neko-neko. Nah, nomor 7 kita buat di sini cukup ya. Dan bentuk penyebut ya, nanti kita selesaikan ya. Contohnya misalkan Bapak ambil yang paling mudah-mudah ya. Ini dalam bentuk fungsi saja. Dua-duanya ternyata dia minta dalam bentuk fungsi yang lain gitu. Misalkan 2x, pokoknya dalam bentuk penyebut. Kalau selagi tidak mau ditaikin ke atas itu bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi 2x tambah 3 dibagi misalkan 3x min 2 gitu ya. Ini sama kita selesaikan. Ini sebagai U, ini sebagai V gitu ya. Jadi U nya kita dapatkan di sini 2x plus 3. Maka turunan pertamanya kita dapatkan 2 ya. Jadi kalau misalkan V kita anggap sebagai 3x min 2, maka turunan pertama dari V itu sama dengan betul 3, dapatnya 3. Maka turunan pertamanya ini UV dikurang UV dibagi dengan V kuadrat. Nah, turunan pertamanya berarti turunan pertamanya kita lihat itu sama dengan U aksen yang mana ya, ini U aksen, berarti dapatnya 2 dikali, hapus dulu, oke. V nya kita dapatkan ini ya, 3x min 2, 3x min 2, oke, 3x min 2 terus dikurangi dengan ux nya ini 2x plus 3 pakai kurung, jangan lupa 2. Kalau nggak pakai kurung nanti kamu yang negatifnya cuma min 2 saja, 3 nya tidak negatif. Kalau pakai kurung kan dua-duanya benar negatif. Nah, dikali dengan V aksennya ini yaitu 3 dikali 3 per gitu ya, per V kuadratnya ini. Biasanya dalam bentuk penyebutnya ini selalu dalam bentuk seperti ini, nggak pernah dibongkar gitu ya. Ya, biasanya seperti ini aja udah. Nah hanya saja yang atasnya biasanya disederhanakan. Jadi 2 kali 3x dapatnya 6x, 2 kali min 2 dapatnya min 4. Di sini 3 nya sebenarnya balik ke sini ya, jadi min 3 dikali 2x dapatnya min 6x, min 3 dikali plus 3 dapatnya min 9 gitu ya, dibagi dengan 3x min 2 pangkat 2. Nah, ini ternyata habis nih, yang tersisa min 4 sama min 9 dapatnya min
Iya, min 13 dapatnya min 13 dia. Ya, white powernya harus kita hapus dulu dan ini kecil sekali. Nah, berarti dapatnya di sini min 13. Aduh. Min 13 per dapatnya di sini 3x min 2 pangkat 2. Nah, itu ini untuk yang contoh nomor 6. Oke, selanjutnya contoh nomor 7 ya, sifat yang terakhir. Oke, kita rapihkan dulu. Oke, kita ambil sifat yang terakhir. Oke, sifat yang terakhir itu fungsi rantai ya. Di fungsi rantai kita ambil contoh ini aja, contoh soal ini dia menggunakan fungsi rantai. Contoh 7.6. Nah, sifat yang terakhir kita buat di sini. Jadi fx sama dengan 2x kuadrat min 3x pangkat 4 secara aljabar gitu ya, secara aljabar. Maka pengerjaan 2x kuadrat min 3x pangkat 4 itu harus dibongkar. Jadi 2x kuadrat min 3x nya itu harus ada 4 kali gitu ya, harus ada 4 kali, itu lebih lama. Kalau dia menggunakan aturan rantai, maka kita gunakan sifat yang nomor 3 sebenarnya. Baru kita gunakan sifat yang nomor 3, hanya saja jika fungsi di dalam fungsinya tersebut masih bisa kita turunkan, tapi turunannya tetap turunan yang pertama. Kayak kita tidak menggunakan turunan yang kedua. Nah, contohnya misalkan Bapak ini di sini. Jadi fungsi rantai itu sebenarnya bentuknya seperti ini, f x sama dengan misalkan u pangkat n gitu ya. Jadi turunan pertamanya misalkan turunan pertamanya itu kita dapatkan n dikedepankan dikali dengan u, n nya kurang 1, mirip sebenarnya, tapi hanya saja ini dalam bentuk fungsi. Contohnya ini aja. Jadi turunan pertamanya yaitu 4-nya dikedepankan dikali dengan fungsinya 2x pangkat 2 min 3x pangkat 2 ya, pangkat 1. Benar pangkat 2 1, tapi di sini 4-nya jadi 3 karena dia dikurangi 1. Nah, maksud dengan rantai ini dikali lagi dengan fungsi yang bisa diturunkan di dalamnya. Ya, kalau misalkan menggunakan fungsi yang nomor 3 kan begini aja nih. Ada fungsi nomor 3, kalau misalkan lupa fungsi nomor 3 kita lihat di sini ya. Nah, fungsi nomor 3 kan seperti ini nih, tidak ada kelanjutannya. Kalau misalkan dia fungsi rantai, maka dikali dengan fungsi yang turunan yang ada di dalamnya. Jadi 2x kuadrat itu kan kita dapatkan turunannya 4x. Tuh, 4x ya. Dikurangi dengan turunan dari 3x itu adalah 3. Nah, jawabannya boleh seperti ini, atau boleh dikali 4 ini hanya bisa dikali dengan yang ini nih, kalau secara langsung ya. Kalau misalkan 4-nya pengen dioperasikan ke dalam sini juga boleh, hanya saja dia harus dibongkar dulu karena dia pangkatnya pangkat 3.
Jadi kita dapatkan 4 kali 4x yaitu 16 x dikuranglah 16x dikurangi 4 kali min 3 itu min 12 dikali dengan 2x kuadrat min 3x pangkat 3. Nah ini sama ini nggak bisa dioperasikan. Kenapa nggak bisa dioperasikan? Karena pangkatnya berbeda, di sini 1, di sini 3. Nah itu sifatnya ya. Jadi untuk sifat sudah selesai, tinggal tugasnya yang harus dikirimkan ke kantung tugas. Nanti linknya menyusul yang nomor berapa ya, kita jadikan tugas. Dan ini ada nih ya, nomor 4 dengan menggunakan konsep turunan tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut. Nah, ini nomor A, B, C, D, E, F kebanyakan enggak? Terus sampai F aja deh ya. Jadi kita buat tugasnya dari sini sampai G aja. Ini sampai F aja deh, nggak apa-apa. Sampai F aja. Tugasnya sampai F. Tugas. Jadi pengertiannya gini, kamu selesaikan tugas ini di kertas lembar, terus difoto, terus diupload ke kantung tugas ya. Bapak tunggu seminggu lah, boleh seminggu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah,